Tananua mulai bekerja sama dengan Yayasan Pesisir Lestari pada tahun 2019. Pada tahun 2019 itu kita mendampingi 2 site, yaitu site di lingkungan Arubara dan Desa Persiapan Maurongga di Kecamatan Nangabenda. Sampai dengan tahun 2023 ini kami menambah 2 site, yaitu di Desa Maubasa Kecamatan Dori dan Desa Podenura di Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nangkikil. Ada 6 tujuan yang terjauh yang ingin didapat ketika kami melakukan kerja berkaitan dengan kesehatan dan lingkungan. Pertama itu berkaitan dengan perbaikan pola konsumsi keluarga kecil di Desa Maurongga dan lingkungan Arubara. Yang kedua itu meningkatkan kemampuan dan inovasi masyarakat dalam pengelolaan air minum. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga. Yang keempat, peningkatan kapasitas dan inovasi kader dalam mendukung layanan kesehatan di Desa Maurongga. Dan yang kelima, meningkatnya upaya pencegahan penyakit dan pendidikan kesehatan. Dan yang keenam itu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program keluarga berencana. Saya Irnawati Ahmad. Pekerjaan sehari-hari ya? Sehari-hari saya sebagai ibu rumah tangga. Selain dari ibu rumah tangga, saya juga menjadi seorang kader di Posyandu. Yang kami lakukan di Posyandu itu sistemnya melayani masyarakat dalam proses memantau kesehatan anak, tumbuh kembang anak dengan sistem kerja, penerapan sistem kerja 5 meja. Di situ saya bersama teman-teman 4 orang ada di meja pendaftaran, melakukan pendaftaran terhadap nama-nama warga Posyandu, baik itu bayi balita ataupun lansia. Terus penimbangan, ada yang di bagian penimbangan dia menimbang bayi balita, juga lansia. Memang di setiap pekerjaan itu ada suka ada dukanya. Tetapi kalau menjadi seorang kader itu banyak dukanya daripada sukanya. Ketika kami bekerja, kalau warga Posyandu itu yang belum datang, terus kami panggil. Dan sudah 2 kali di calling lewat mimbar, ada juga warga Posyandu yang belum datang, pasti kami jemput. Kami jemput ke rumah. Terkadang juga informasi itu sehari sebelum hari penimbangan, itu sudah diinformasikan. Ada juga masyarakat itu yang menganggap itu hal-hal yang biasa saja. Terus ada yang pergi mengabaikan hari Posyandu. Nah, di situ sudah. Sementara kami itu membutuhkan berat badan anaknya itu ditimbang sesuai prosedur kerjanya Posyandu. Dan itu dengan warga Posyandu. Belum lagi Bapak, sekarang orang ini, negara ini sedang gencar-gencarnya omong tentang stunting, memberantas stunting. Tetapi seringkali kami buat usulan. Kami ini sedang berpapasan dengan penimbangan, dengan alat penimbangan, alat pengukuran tinggi badan. Untuk memerangi stunting ini perlu anak itu dipantau dari tumbuh kembangnya, dari tinggi badannya, dari
berat badannya. Tetapi yang masalahnya bagi kami, anak ini boleh, warga Posyandu ini memberi makanan kepada anaknya untuk yang baik-baik, yang bergizi, memanfaatkan pekarangan rumahnya yang sudah diberi penyuluhan, diedukasi, dimotivasi untuk menanam sayur apa segala macam. Itu sudah dilaksanakan. Anak itu sudah dijaga oleh orang tuanya. Tetapi bagaimana masalahnya? Timbangan kami yang sudah rusak ini tidak diperbaiki, tidak ditera ulang. Jadi mau bagaimana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti biasanya ketika usai penimbangan, kita melakukan sedikit penyuluhan kepada teman-teman, sahabat-sahabat keluarga Posyandu semuanya. Sesuai hasil penimbangan tadi, berat badan anak sangat bervariasi. Ada yang berat badannya itu menanjak naik terus sesuai dengan usia tumbuh kembangnya anak, dan ada yang statis berat badannya 2 bulan berturut-turut. Timbangan anak yang seharusnya berat badannya itu baik, ketika harus menggunakan timbangan yang sudah rusak, jelas bermasalah. Ya sudah berulang-ulang. Bahkan di pertemuan-pertemuan di desa pun sering saya ajuk. Saya tidak mengusulkan banyak hal, saya hanya menginformasikan, menyampaikan bahwa di Posyandu saya ini sudah rusak alat-alat timbangannya, itu sudah sesuai lagi, sudah tidak boleh dikatakan tidak layak dipakai lagi. Tetapi responnya itu hampir-hampir sampai sekarang itu tidak ada. Jadi bagaimana? Ini tanggapan yang hanya bilang kita harus usaha berantas stunting dari, tapi tindakan yang kita minta itu tindak lanjutnya disoroti, tidak sampai ke kamar-kamarnya Posyandu ini nih. Bagaimana melihat Posyandu ini dengan peralatannya itu sudah pas, sudah cukup, sudah memadai untuk kita perangi stunting, tapi tidak. Itu kewalahannya itu seperti itu. Dari teman-teman Tananua itu datang, mereka buat pertemuan dengan masyarakat sini, terutama ibu-ibu. Nah, di sini mereka mengajak masyarakat itu diedukasi, diberi pemahaman, bahkan mereka juga turut kerja, bantu kami untuk memanfaatkan pekarangan rumah yang selama ini dianggap biasa-biasa saja, untuk ditanam bunga, untuk dibiarkan kosong begitu saja. Tetapi lewat teman-teman dari Tananua itu mereka menggerakkan masyarakat untuk memanfaatkan, benar-benar manfaatkan pekarangan rumah yang seperti sekarang ini. Kami tidak kewalahan dalam hal memberi makanan gizi untuk anak, karena kami sudah menyiapkan lahan gizi, kami itu sudah ada. Di sana ada sayur, di sana ada tomat, juga ada buah-buahan seperti pepaya. Itu kami dapatkan dari teman-teman Tananua yang sudah menyiapkan pembibitan untuk kami. Alhamdulillah sekarang tuh sudah ada semua seperti yang Bapak lihat sendiri sini kan. Sudah ada pepaya, bahkan di halaman Posyandu itu ada pepaya. Ada tanaman tomat, ada sayur, tanaman obat-obat keluarga. Nah, dengan mereka bersama kami ini, dengan Tananua bersama kami ini, saya merasakan bahwa mereka juga sudah membantu kami dalam hal mendorong untuk usaha pekarangan rumah ini supaya anak-anak kami ini tidak menjadi resiko gizi buruk dan gizi kurang. Alhamdulillah, lewat gerakan ini bayi kami, bayi belita, singkatnya sasaran Posyandu kami ini tidak ada yang bermasalah dengan gizi buruk ataupun gizi kurang, apalagi stunting, Bapak. Tidak ada. Nah,
Nah, jadi kami juga kadang-kadang di pertemuan tuh saya sedikit membanggakan masyarakatnya saya di sini, warga saya bangga. Masalah itu dibahas tentang stunting, tentang gizi buruk di sana, tapi Morogo itu tidak pernah disebutkan, tidak terseret ke arusnya stunting, ke arusnya gizi buruk masyarakat. Kenapa? Kami di sana tuh sayurnya terlalu banyak, buahnya terlalu banyak. Saya selalu bangga seperti itu, dan bukan kita mau nyombongkan diri, secara tidak langsung mau mengajak teman itu supaya bagaimana caranya mereka mengikuti gayanya kita, nah, supaya terhindar dari gizi buruk dan gizi kurang. Hampir sebagian besar. Dan kalau saya mau omong rata-rata semuanya sudah ada, tapi masih ada yang bolong-bolong. Ada 1-2 kakak itu yang belum gerakan. Itu rata-rata di rumahnya. Yang lansia itu yang tidak punya anak. Apa itu yang belum laksanakan pemanfaatan pekarangan rumah. Kalau memang soal penyuluhan kepada ibu-ibu untuk memberi motivasi kepada mereka supaya anaknya itu diberi asupan gizi yang cukup, itu memang sering kami lakukan. Anak dari umur sekian, dari bayi misalnya, bayi itu sampai dengan 6 bulan anak itu harus diberi ASI total.
Belanjaan hari-hari dalam rumah tangga. Seperti apa pembelanjaan? Ya seperti untuk membeli sayur pun dari hasil kebunan karangan, jadi pembelanjaannya sudah diperkurangkan. Gitu ya, yang Contohnya tomat, sayur, terung. Yang pertama itu melihat dari tetangga, yang kedua dari masukan adik yang sebagai pengawas tengah memberi motivasi ataupun solusi daripada membuang waktu yang terlalu dengan perkara yang besar. Masalah pertama itu kekurangan air, yang kedua serangga, belalang sama semut. terus sudah temukan solusinya Untuk sementara belum, karena kami masih tunggu arahan dari saudara kami Adi yang akan memberikan penjelasan buat kami. Dan untuk membeli ataupun menunggu itu tergantung dari beliau saja yang tahu, karena kami kurang begitu paham kan. Saya Mikael Pua, Sarjana Sosial, penjabat Kepala Desa Persiapan Marongga. Desa Persiapan Marongga salah satunya potensi yang didukung oleh Yayasan Tanah Nuak Flores sejak 2019 itu sampai saat ini itu potensi laut dengan gurita yang selama ini kami jalani bersama Yayasan Tanah Nuak Flores. Itu sangat luar biasa potensi lautnya. Kemudian potensi darat juga ada potensi, salah satunya air minum, potensi komoditi kelapa dengan kakao. Ini potensi unggulan yang ada di Desa Persiapan Marongga. Saya coba berkonsultasi dengan masyarakat di sini. Saya mengatakan bahwa saya ini hanya sebatas persiapan. Kalau siapapun nanti yang dipercayakan untuk memimpin desa ini, pertama saya minta mereka itu menata potensi laut. Gurita ini menjadi satu sumber pendapatan untuk masyarakat di Desa Persiapan Marongga. Selain mereka menikmati kuliner gurita, juga menikmati keindahan laut melalui kita buat semacam dermaga, jembatan untuk kemudian mereka bisa selfie dan segala macam. View-nya memang sangat luar biasa. Kemudian kita akan bentuk kelompok ibu-ibu untuk memasak kuliner gurita di situ. Bangun lopo-lopo, mereka bisa membuat menarik ekonomi itu dari situ. Ini potensi laut. Kemudian potensi darat juga ada sumber mata air. Sangat luar biasa. Mata air ini saya coba mengatakan kepada mereka, setiap tetesan air yang keluar dari Marongga ini itu ada uang. Tetapi kita melihat bahwa air yang ada ini mengalir begitu saja.
Saya coba kalau bisa ke depan itu tuh air ini ditata secara baik, dibuat dengan meteran sampai masuk ke jaringan rumah-rumah, sampai dengan kamar mandi, WC segala macam, dibuat dengan meteran. Suatu harapan yang kami dambakan dengan hadirnya Tanah Nuai ini sejak 2019 bersama-sama dilantiknya penjabat kepala desa ini, kerjasamanya sangat luar biasa untuk memberdayakan masyarakat di sini. Ya, saya berharap supaya Tanah Nuai selain memberdayakan masyarakat dan juga menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah terhadap hal-hal yang mungkin dibutuhkan masyarakat. Salah satu contohnya perpipaan ini, air minum bersih ini, air minum.